Syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Rektor Universitas 11 April, Bapak Dr. Arifin. Panjang sekali terbelakangnya, ada MPD, ada MM, ada SH. Ya, saya ini Bapak Wakil Rektor Pak Arif Rahman. Ini bukan sebuah kebetulan kalau Pak Rektornya Arifin, Wakil Rektornya Arif Rahman. Kemudian Ibu Dekan yang saya hormati, serta seluruh pimpinan Sivitas Akademika Universitas 11 April. Ada para dekan, ada ketua pimpinan inkubator bisnis, dosen yang semua tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Istilahnya juga belum hafal ya, sebutkan itu. Juga yang sangat istimewa dan kami muliakan dan kami senantiasa doakan dan harapkan kesuksesannya adalah para hadirin sekalian, mahasiswa ISAP, peserta kuliah kewirausahaan, baik yang hadir secara rutin di ruangan ini maupun hadir secara daring yang ada di ruang Zoom meeting yang tadi disebutkan oleh Pak Rektor. Hasil laporan menyebutkan ada peserta yang jauh dari unsur Universitas Sudirman. Juga teman-teman sekalian dari Kementerian Pemuda Olahraga, ada Pak Khairil, Pak Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Pemetaan dan Pengembangan Potensi. Kemudian ada Pak Sumadi. Pak Sumadi ini Kepala Bidang Pengembangan dan Pendampingan Kewirausahaan. Ada satu lagi yang mungkin akan menyusul ke sini, yaitu asisten deputi akses permodalan. Kami sekali, teman-teman sekalian juga teman itu pendukung acara ini dan lancar. Pertama-tama tentu saja mari kita mensyukuri atas segala kenikmatan, kesempatan, kesehatan, dan kita berada di dalam jalur kemaslahatan, kebenaran, dan kebaikan. Kita harus bersyukur itu atas kesehatan. Dan perkenankan saya juga ingin mengaturkan ungkapan rasa syukur jika pada saat beberapa tahun yang lalu kami berkegiatan di kampus Unsab di sana, namanya Unsab itu masih menjadi doa, masih sekolah tinggi namanya. Tetapi kami waktu itu tidak menyebutkan sekolah tinggi, kami menyebutkannya Universitas 11 April, karena itu kalimat itu adalah doa isyarah, doa dengan simbolik bahwa kita ingin sekolah tinggi itu bertumbuh menjadi universitas. Dan saat ini setahun yang lalu upaya-upaya itu telah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat senang sekali dan mudah-mudahan dengan status ini juga gerakannya makin lincah. Makin lincah, makin lincah dan pandai bermanuver kemaslahatan. Nah, kalau manuver itu kadang-kadang tidak ada yang kurang. Spesial happy birthday to Budaya. Selamat memiliki ayah liha, waris liha, dan semuanya. Ada sekalian berbahagia, saat ini kita sedang berada di dalam sebuah agenda, insya Allah kemaslahatan juga ini. Jadi kalau di dalam istilah para kiai ini termasuk dalam kaidah sosial termasuk maslahah mursal, kemaslahatan yang diperintahkan, karena ini ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Tematik tentang kewirausahaan. Mengapa hal ini penting? Ya,
Karena memang wirausaha itu menjadi menjadi sesuatu yang amat urgent untuk diri kita. Wirausaha itu adalah jiwa. Wirausaha itu adalah karakter. Wirausaha itu adalah memiliki wawasan. Wirausaha itu adalah memiliki kompetensi, keahlian dalam menjalankan bisnis, keahlian dalam memanage bisnis, keahlian dalam mencari peluang-peluang bisnis. Tetapi di dalam entrepreneur dan perusahaan itu selalu aja ada unsur leadership, unsur kepemimpinan, tetapi juga ada unsur pioneering, pionir kepelopor. Di seorang entrepreneur pasti dalamnya juga ada pemimpin, juga ada pelopor. Seorang entrepreneur sejati dia akan jadi pelopor karena dia akan jadi trendsetter dalam bisnis. Karena dia pelopor. Seorang wirausaha sejati pasti dia akan berhasil menggerakkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, baik potensi dirinya ataupun potensi di sekitarnya, untuk senantiasa menciptakan added value, nilai tambah. Nilai tambah bisa dalam bentuk uang ataupun nilai tambah dalam bentuk benefit yang lain, bisa tangible benefit, keuntungan atau kemanfaatan yang kita tidak bisa lihat tapi kita rasakan. Itu dilahirkan oleh sosok entrepreneur yang ada. Ada sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kalau kita berbicara entrepreneur, di mana-mana pun juga saya rasa Bu Dekan dan Pak Wakil Rektor semuanya sepakat bahwa eksistensi entrepreneur dalam sebuah masyarakat adalah urgent, penting dan important, penting dan sangat penting Pak. Karena apa? Di dalam berbagai macam teori, keberadaan sosok entrepreneur itu sangat korelasinya sangat erat sekali dengan welfare, kesejahteraan bangsa, kesejahteraan masyarakat itu sangat ditentukan oleh sampai seberapa banyak para pelaku bisnis dalam suatu masyarakat itu. Karena dengan adanya pelaku bisnis maka akan tercipta nilai-nilai tambah. Bahkan kalau boleh saya katakan, kebahagiaan kita dan jati diri kita pun bisa terbantu oleh hadirnya karya-karya para pengusaha. Mohon maaf barangkali saya berdiri di sini dengan penampilan seperti ini juga tidak lepas dan sangat didukung oleh pencapaian wirausaha. Satu, wirausaha di bidang fashion batik. Dua, wirausaha di bidang membuat kacamata. Ketiga, wirausaha di bidang, mohon maaf, parfum. Karena saya memiliki bau badan yang sangat istimewa. Oke, kalian semua juga punya bau badan. Itu semua terselesaikan dengan apa? Dengan karya-karya entrepreneur. Dan karya-karya berusaha itu semua terselesaikan. Bahkan mohon izin, yang akan menunaikan ibadah agama pun sangat sempurna jika kehadiran entrepreneur itu ada. Kehadiran entrepreneur hasilnya. Contoh misalnya bagi yang muslim, pada saat kita akan sholat, kita harus menutup aurat. Betul? Siapa yang membuat penutup aurat itu? Insya Allah namanya seorang wirausaha. Betul nggak? Bahkan pada saat teman-teman sekalian saya merasa cantik dan merasa cakep, itu pasti ada kontribusi wirausaha. Mohon maaf, yang pakai apa? Untuk bibir apa nih? Hai adik-adik mahasiswa, apakah kalian bikin lipstik sendiri? No, kalian beli. Betul ya? Bisa cantik. Eksistensi kecakapan kita, eksistensi kebahagiaan kita dan sebagainya menyempurnakan kita sebagai hamba Allah untuk bersyukur atas kehidupan. Maka kalau kita berpikir kita tarik ke situ dan itu menjadi motivasi berwirausaha, maka akan sangat keren, mantap, super mantap. Super oke. Banyak pengulangan itu kan. Nah, oleh karenanya seperti itu. Tapi kalau kita membayangkan para pengusaha yang sudah sukses seperti itu, di sini ada pengusaha juga, dosen adik sekalian, pengusaha seperti itu. Pertanyaan saya kepada para peserta adalah, apakah para pengusaha yang sukses tadi itu munculnya tiba-tiba? Begitu ingin jadi wirausaha langsung
Sulapan, bib, salabil, ada beberapa langsung jadi berusaha, enggak jadi. Pasti melalui proses. Bahkan banyak proses yang terasa nggak enak banget Pak Rektor. Kalau dari jungkir balik, keringatan, pokoknya sangat tidak enak sekali. Sama juga pada saat kita melihat misalnya aja banyak startup yang keren, yang luar biasa. Misalnya di bidang kita sama-sama kenal namanya Bukalapak. Keren ya, apalagi selain Bukalapak, Shopee, apalagi Lazada, apalagi Tokopedia, apalagi Unsakpedia. Banyak sekali, tapi apa? Percayalah bahwa itu semua dibangun dari kecil. Saya pernah sedikit membaca cerita Bukalapak, starting pointnya modalnya cuma 80.000 rupiah. Ahmad Zaki, pada waktu dia masih jadi mahasiswa. Waktu itu masih berumur 18 tahun. Konon cerita. Apa artinya? Ya sekalian, saat ini kita masih berada di dalam awal. Kuliah perusahaan dari Kementerian Keuangan ini adalah masa-masa awal yang mudah-mudahan bisa menjadi lompatan-lompatan berikutnya sehingga kalian bisa menjadi para champion itu, para juara-juara, para jawara-jawara di bidang wirausaha. Apakah para peserta yang hadir di ruangan ini siap untuk menjadi wirausaha? Suaranya kok agak siap apakah ini? Siap. Ini baru jadi keren. Oleh karenanya kesiapan itu, hikmah itu, kehendak yang kuat itu perlu diikuti dengan sesuatu yang namanya, mohon Pak, bahasa Inggrisnya namanya jiddiyah, kesungguh-sungguhan. Saya pernah melihat sebuah film Menara, Negeri Tiga Menara itu. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris manjada wajah. Artinya apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Saya berharap adik sekalian, rangkaian kegiatan-kegiatan ini bisa menguatkan kalian semuanya, menguatkan iman, menguatkan kemauan teman-teman sekalian, adik sekalian, untuk menjadi sosok yang kita mimpikan sana. Sekalian, untuk itu kami sangat berterima kasih sekali Pak Rektor bahwa Unsap dengan segala lingkungannya, dengan segala sivitas akademikanya, anak-anak mahasiswanya menangkan program tawaran kolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tetapi sebetulnya Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, meskipun yang datang di sini adalah hanya Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi di belakang Kemenpora ini ada sekitar 28 atau 30 lembaga kementerian yang siap berdiri. Siap ya? Siap kan ya sekalian? Kalau siap, ini babak pertama. Setelah ini selesai nanti Bu Dekan mungkin dengan Pak Kepala Inkubator, kalian akan diseleksi the best 10 atau the best 15 dari kalian. Akan dimasukkan ke tahap berikutnya yang dikelola oleh Kementerian Pemuda Olahraga di pusat sana. Kalian akan dikumpulkan dari perwakilan the best 10 and the best 15 dari 39 perguruan tinggi Indonesia. Di sana ada UGM, ada UNES ada, kemudian UNESA juga ada, UNHAS juga ada, Universitas Teguh Umar Aceh juga ada, Uncen Cenderawasih juga ada, akan berkumpul. Kalian akan mendapatkan pembekalan lebih lanjut lagi dan akan seleksi lagi pada tahapan berikutnya. Dan tahapan berikutnya, jika kalian beruntung dan sesuai dengan kualifikasinya, maka kalian akan mendapatkan apresiasi berupa akses permodalan untuk mengembangkan rencana bisnis kalian. Siap berkompetisi apa enggak? Mas, siap apa enggak? Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Setelah nanti kalian mendapatkan akses permodalan, maka kalian akan dikembalikan ke induk semangnya, yaitu kampus Unsap, untuk ditindaklanjuti oleh inkubator bisnis di Unsap untuk dientaskan menjadi sosok pengusaha yang sukses. Mudah-mudahan ya sekalian, di saat wisuda nanti mudah-mudahan Unsap
Di samping wisuda mahasiswa dengan IPK cum laude, summa cum laude, tetapi juga ada wisudawan dengan summa cum laude di bidang entrepreneurship. Memungkinkan ya Pak? Sangat mungkin. Bahwa itu memungkinkan ya. Kalau ada yang seperti itu, maka Kemenpora insya Allah akan datang memberikan apresiasi dan sertifikat dari Kementerian Olahraga, plus ada apresiasi. Coba, apakah keren nih? Keren kan? Keren dong, keren aku keren. Nah, ini menjadi amat penting buat kita bersama-sama. Tadi beliau Pak Rektor mengungkapkan harapannya Unsad menjadi entrepreneurial university, universitas yang berkarakter entrepreneur. Maka wujudkan itu. Mata kuliah sudah ada, inkubator visi sudah ada, maka semuanya perlu juga diintegrasikan semuanya dari situ. Bahkan Pak Rektor nantang yang tantangannya sangat berbahaya sekali. Nggak lulus, bakalan nggak lulus kalau belum bikin bisnis. Khusus FPB, Pak. Ngeri ya? Nggak ngeri. Karena ini adalah challenge, tantangan. Kalian anak muda itu perlu tantangan. Ya. Di beberapa perguruan tinggi sama, bahwa yang namanya lulus S1 FPB harus ada bisnis yang berjalan. Terutama di kampus-kampus yang memang punya fakultas entrepreneur, dan seperti misalnya di Jakarta ya, contohnya di Jakarta misalnya Sampurna University itu ada. Yang kedua misalnya Universitas Prasetya Mulia di Serpong itu mewajibkan semuanya harus bisnis. Itu sekalian, mudah-mudahan kegiatan ini di bagian mewujudkan mimpi teman-teman sekalian ya, untuk itu. Dan saya sekali lagi Imam Gunawan sebagai pelaksana tugas asisten deputi Pemuda Muda, mewakili Kementerian Olahraga, mewakili Pak Dr. Masrul Minam yang saat ini sedang flight dari Pontianak ke Jakarta, juga mewakili Pak Menteri yang hari kemarin ini saat ini sedang flight juga ke Jakarta, Pak Rektor, karena kemarin ada di acara dengan Pak Presiden tadi di Samarinda, ada kongres kebiasaan kebudayaan sehingga beliau tidak dalam hadir. Meskipun yang datang begini-begini, tapi insya Allah ini mewakili lembaga kementerian. Maka dengan mari kita ucapkan basmalah bersama-sama sebagai awalan pembukaan kegiatan ini, kegiatan awal kegiatan untuk mewujudkan mimpi teman-teman sekalian, mahasiswa untuk menjadi pewirausaha. Bagi yang beragama lain, kami persilakan untuk mengungkapkan ungkapan pembukanya dengan cara masing-masing dengan seperti khusyuk lain. Saya hitung 1-2, kita ucapkan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan melandasi dengan ucapan Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, maka kegiatan kuliah perusahaan kolaborasi antara Kementerian Olahraga dengan Universitas 11 April dengan ini dinyatakan terbuka. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Gunawan atas motivasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama rekan-rekan mahasiswa calon pengusaha sukses. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyerahan plakat sekaligus penandatanganan MOU yang diawali dari Universitas 11 April kepada Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Gimana prosesnya? Dulu dari sini, ini dari pusat dulu. Oh, dari pusat dulu. Ya. 1, 2, 3. Amin. 1, 2,
3. 1, 2, 3. Makasih sekali. Seperti ini. Pak tahun ini bukan? Simbol mobil. Oh iya. Siap. Seolah-olah kita ini ya. Seolah-olah 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, siap. Pada bahan undangan mohon dilakukan foto bersama. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Bebas saja. Ya. Oh gini ya biasanya. Biasa udah begini biasanya. Ini aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sip. Belajar. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Imam Gunawan MKP dan apakah saya seorang entrepreneur? Ya, kalau jiwa saya adalah jiwa entrepreneur. Walaupun saya bukan sebagai entrepreneur, tapi setidaknya saya intrapreneur. Artinya di sini bagian saya untuk menanamkan entrepreneurial mindset atau jiwa entrepreneur, dan tugas saya juga di sini adalah untuk memotivasi supaya rekan-rekan mahasiswa mau menjadi seorang entrepreneur. Baik, kita mulai. Slide yang pertama ini pertama-tama pasti bertanya, apa sih sebenarnya tadi seperti yang sudah dibicarakan, modal apa saja kan? Ya, kata tadi Pak Bebi itu kan betul, ada modal itu ada beberapa yang menjadi modal tentu saja selain materi. Nah, ini yang pertama-tama yang akan saya tanamkan pada rekan-rekan mahasiswa ini adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri. Jadi maksud dari kepercayaan diri di sini adalah siapa lagi yang akan mempercayai diri kita sendiri selain kita sendiri. Ingat ya, dalam menjalani kehidupan, terutama dalam berbagai hal, ini rasa percaya diri ini adalah yang memegang peranan kunci. Ada ternyata rekan-rekan mahasiswa nggak percaya diri, pasti akan mundur sebelum melakukan apapun. Insecure, kalau bahasa sekarang ini ya, kalau orang udah merasa insecure, dia tidak akan jangankan terjun gitu, mencoba saja atau hanya mendekati saja itu udah nggak mau. Nah, ini yang pertama yang harus ditanamkan adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini adalah berpikir positif terhadap segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Artinya berpikir positif ini percaya
bahwa saya bisa, walaupun yang namanya manusia itu pasti ada kekurangannya. Gak ada manusia yang sempurna, kan? Nah, orang-orang yang percaya diri yang selalu berpikir positif, insya Allah itu dia bisa menutupi segala kekurangannya. Kenapa? Ya tadi dia akan lebih fokus menggali kelebihannya daripada berfokus pada kekurangannya. Karena sekali lagi nggak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Nah, fokus kita adalah bagaimana cara menggali sisi positif atau kelebihan yang kita miliki, dan jangan terlalu berfokus kepada kekurangan yang kita miliki. Dan selanjutnya keyakinan, yakin bahwa kita bisa, yakin kita mampu. Itu yang paling penting. Gak yakin, nah tadi insecure. Balik lagi, kalau insecure, orang kita nggak akan pernah mau mendekati ataupun ngambil lagi gitunya, hanya belum apa-apa udah apa namanya teh memang dipacok banyak. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ketidaktergantungan. Nah, ini yang paling yang hal yang penting juga, ketidaktergantungan ini. Kadang-kadang kita selalu mengenalkan ketergantungan. Wah, saya nggak punya ini. Wah, saya punya ini. Oh, saya nggak. Saya minta ini, minta itu. Nggak ada yang modalin nih, nggak ada yang ngasih modal, atau harus butuh pinjaman nih, baru kita bisa melakukan wirausaha. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus dihindari juga, karena mandiri, ketidaktergantungan ini artinya itu kita harus bisa mandiri. Tadi menggali kelebihan yang kita miliki. Kemudian yang kepercayaan diri ini yang paling terakhir adalah optimis. Optimis ini artinya kebalikan dari pesimis ya. Artinya optimis di sini selalu yakin pada diri sendiri bahwa kita bisa. Gagal, coba lagi. Kan kita juga tahu kan ya, itu Thomas Alva Edison itu melakukan ketika melakukan menemukan lampu itu yang ke 699 sekian ceritanya. Terus kemudian ada juga tentu tahu kan Colonel Sanders, dia akhirnya berhasil sukses dengan KFC-nya ya, kalau nggak salah itu di usia 80-an tahun. Jadi selama hayat masih di kandung badan tetap optimis. Next, slide selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah berorientasi tugas dan hasil. Yang pertama, berorientasi tugas dan hasil ini adalah kebutuhan akan prestasi. Haus. Kalau nggak berprestasi itu haus, terasa ada sesuatu yang kurang, nggak afdol. Dan ini kalau orang yang butuh akan prestasi pasti dia akan selalu meningkatkan apa sih yang potensi yang dia miliki, dengan gulung kelemahannya, tapi lebih berfokus kepada kelebihannya. Kemudian yang terpenting yang kedua adalah berorientasi pada konsumen. Jadi bukan hanya laba, laba mah. Nanti mungkin Pak Jayat akan bercerita, yang pertama itu jangan berorientasi pada laba dulu, tapi berorientasilah kepada konsumen. Ingat, di manajemen pemasaran juga bisnis itu bukan untuk mencari laba. Kalau ada yang udah belajar manajemen pemasaran, tujuan dari sebuah bisnis itu bukan mencari keuntungan, tapi to create customer atau menciptakan pelanggan. Jadi dari konsumen dulu. Nah, kalau udah jadi pelanggan itu tingkatannya udah lebih dari konsumen, udah bukan konsumen lagi. Yang namanya pelanggan biasanya dia udah menjadi konsumen tetap. Nah, makanya di sini tugas dan hasil itu berorientasi bukan hanya kepada laba saja, tapi lebih diutamakan kepada konsumen. Kemudian yang selanjutnya ketekunan dan ketabahan. Ada teteh pasti sering ngobrol gitu ya, sabar. Orang sabar pasti kesel, bukan itu maksudnya. Jadi orang sabar pasti dikasih Tuhan gitu ya. Jadi bukan, kalau Ibu Astri itu bilangnya selalu sabar, orang sabar pasti kesel. Tapi bukan itu maksudnya.
Jadi sabar, disitu dan tekun ini enggak tadi seperti yang Pak Asdep katakan, enggak ada yang langsung jadi simsalabim. Jadi abracadabra. Saya pengen jadi wirausaha sukses, simsalabim dalam 1 hari enggak ada. Ya, MU aja dulu dari tahun berapa? 68 itu sampai baru bisa juara lagi tahun 92 walaupun ada terpuruk gitu. Tapi tetap itu sabar. Tunggu proses. Ya. Kemudian kerja keras dan kerja cerdas. Enggak butuh hanya kerja keras saja. Jangan hanya mengandalkan otot saja, tapi harus bersinergi dengan otak juga. Ya, jadi jangan hanya menggunakan tenaga saja, jangan hanya menggunakan badan saja. Kita punya otak. Kalau ada teteh ini walaupun penelitiannya ternyata tidak bisa dibuktikan. Kalau ada teteh itu nonton film Lucy. Tahu Lucy, udah pernah nonton? Yang menggunakan kinerja otak, Pak. Ya, menurut film itu kan manusia itu hanya menggunakan sekitar 3 sampai dengan 10% kemampuan otaknya, keningannya. Kalau udah 40, 20, 40, udah 100 itu udah bisa mengendalikan. Walaupun itu kenyataannya nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi dari film tersebut kita bisa belajar bahwa kita jangan hanya mengandalkan fisik saja, tetapi jangan hanya terlalu kerja cerdas saja, capek. Tapi untuk cerdas hasilnya tidak sesuai dengan harapan, udah putus asa mati. Ya, jadi itu harus kerja cerdas dan harus juga kerja keras. Inisiatif. Nah ini dari slide yang ini inisiatif ini maksudnya kita harus punya inisiatif untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai karena ya tadi ya kita coba dulu. Tong meok memang dipacok. Nah seperti itu. Next slide selanjutnya. Pengambilan resiko. Nah, ini kalau berbicara masalah pengambilan resiko, di mana-mana juga jadi seorang pengusaha pasti harus mampu mengambil resiko. Jangan takut akan resiko ya. Nggak akan pernah jadi pengusaha. Entong boro jadi pengusaha, jadi pekerja pun tadi. Ya, itu kalau kita nggak mau mengambil resiko bisa. Karena tadi Pak Bebi ya kita udah belajar tadi ada 4 tingkatan karir. Pekerja, kemudian profesional, kemudian ada business owner kan, sama yang terakhir itu investor. Ya. Nah, sama apapun karirnya, ini pengambilan resiko itu harus benar-benar kita harus bisa menghadapi resiko. Nah, ini kemampuan mengambil resiko, kemudian suka pada tantangan. Juga yang paling penting suka pada tantangan ini artinya nggak mau diam di tempat, nggak mau hanya diam di zona nyaman. Nah mungkin ada tes sekarang masih kuliah gitu ya, masih dibiayai sama orang, nanti dibiayai sama orang tua, nanti ketika lulus, nah itu udah harus keluar dari zona nyaman, harus suka tantangan, hal-hal yang baru. Itu berarti kan harus dicoba kalau pengen maju. Next, slide selanjutnya. Nah, menjadi seorang entrepreneur ataupun intrapreneur ini harus mempunyai jiwa atau mindset kepemimpinan. Ingat bahwa semua manusia itu dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Hanya itu di kategorinya besar kecilnya itu nanti kalian sendiri akan menentukan. Jadi kita ini harus menganggap bahwa kita adalah born as a leader, bahwa kita terlahir sebagai seorang pemimpin. Nah, bertingkah laku sebagai seorang pemimpin, kalau ada teteh pernah lihat, pernah baca, itu beda antara bos dengan seorang leader. Apa bedanya? Nah,
Kalau kita lihat cerita-cerita ya, ini bedanya bos dengan leader nih, bos dengan seorang pemimpin. Kalau bos biasanya anak buahnya di depan, bosnya hanya nunjuk-nunjuk. Jadi ini, tapi kalau seorang leader bedanya dia yang paling depan, dia yang paling depan maju ketika sedang berperang atau sebagai apa? Dia ketika sebagai seorang pemimpin, bukan seorang bos, dia di depan menggait bawahannya atau yang dipimpinnya. Kemudian yang selanjutnya yang dari kepemimpinan ini adalah dapat bergaul dengan orang lain. Jadi walaupun sebenarnya kita circle harus dipilih-pilih gitu ya, kan kadang-kadang mahasiswa orang ke circle teh belum pilih-pilih lah, saya tahu toksik seperti itu gitu ya. Tapi tetap dengan orang seperti apapun kita harus bisa bergaul. Artinya bergaul di sini dalam tanda petik dalam hal bergaul yang positif. Ya kalau toksik silakan ya udah tinggalkan saja. Tapi ini maksudnya pandai bergaul di sini adalah dia dapat bergaul dengan siapapun tanpa pandang bulu. Ya. Kemudian seorang pemimpin itu dia sanggup menanggapi saran-saran dan kritik-kritik. Jadi gak anti kritik, gak anti saran, gak anti kritik. Tapi tolong sekali lagi tolong dibedakan mana yang kritik, mana yang menghujat ya. Pasti ada, kita udah tahu lah mengkritik itu seperti apa, menghujat itu seperti apa. Beda antara mengkritik dengan menghujat. Yang namanya mengkritik pasti itu membangun. Buat saya pribadi saya tidak setuju kalau mengkritik itu tapi nggak ada saran, itu bukan kritik kalau menurut saya. Jadi sekali lagi kritik, yang namanya kritik itu adalah yang membangun. Oke, kalau misalkan hanya ukur mau goreng itu bukan kritik. Jadi makanya kita bedain di sini mana kritikan, mana hujatan. Nah, sama mahasiswa juga harus mau menerima, harus bisa mengkritik dan harus juga bisa menerima kritik, ya, saran atau kritik. Next. Kemudian, ini selanjutnya adalah keorisinilan. Maksudnya orisinil di sini adalah genuine, ya. Jadi kita bukan cover. Maksud orisinil di sini. Itu yang pertama, inovatif dan kreatif. Nah, inovatif dan kreatif ini kita bisa bedain ya, bedain apa sih inovatif, apa sih itu kreatif. Kalau inovatif itu kita merubah atau menambahkan sesuatu berasal dari kata inovasi ya. Itu kita merubah atau menambahkan sesuatu yang sudah ada. Contoh misalkan ini yang inovatif, ini udah ada minumannya. Kemudian tambahan berita atau tambahan tambah bungkus yang lebih keren. Jadi existingnya ada. Itu kalau inovasi dan jiwanya berinovatif. Jadi existingnya udah ada. Nah, kalau yang kreatif itu asal kata dari create, menciptakan. Jadi artinya hampir sama dengan discovery lah. No asal nada ayat jadi ayat, yang asalnya tidak ada menjadi ada. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita menginovasi, kita berinovasi kemudian kita berkreasi, itu harus berbeda dengan yang lain. Orisinil, genuine. Jangan mengcover atau mengurutan. Nah, itu memang agak susah. Ya, makanya cari sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah fleksibel. Maksud fleksibel di sini adalah bisa mengikuti dengan bisa ikut arus. Jadi maksudnya apa yang sedang tren di kalangan anak muda. Kalau misalkan pasar sasarannya anak muda, apa sih yang sedang tren di kalangan orang dewasa? Kalau misalkan pasar sasarannya orang dewasa, itu kita harus fleksibel. Kemudian selanjutnya punya banyak sumber.
Maksudnya sumber di sini adalah sumber informasi. Jadi banyak sumber ini kita. Nah, makanya saya selalu di kelas kalau yang udah pernah belajar sama saya selalu menekankan bahwa kalian pintar bukan karena dosen. Dulu beda kalau sekolah gitu ya, sekolah itu TCL, Teacher Center Learning, belajar sesuai dengan kemauan guru, kata guru, iji tambah iji 2 langsung lulus. Tapi ketika kuliah universitas, kalian udah menjadi mahasiswa, itu udah beralih ke SCL, artinya Student Center Learning. Maksudnya kalian yang belajar sendiri, dosen paling hanya menyampaikan materi kayak gini, 1+1 2. Nah, silakan cari kalian kenapa sih berdua, kenapa 2, kenapa 1+1 sama dengan 2. Nah, itu tugas kalian untuk mencari sumber yang lain. Jadi jangan hanya dari satu sumber. Makanya bikin deskripsi juga bab 2-nya itu nggak boleh hanya satu teori, tapi harus dari berbagai sumber. Kemudian selanjutnya serba bisa dan mengetahui banyak. Nah, sama ini ada kaitannya dengan punya banyak sumber. Kalau banyak sumber, banyak tahu. Kita ulang lagi, banyak baca menjadi banyak tahu. Kalau kita banyak tahu berarti bakal banyak bisa. Kalau kita banyak bisa berarti pasti bakal banyak yang butuh. Kalau banyak yang butuh berarti kita banyak duit kan. Kalau banyak duit berarti kita banyak tinggal mikirkan sendiri lah. Jadi segala sesuatu dimulai dari membaca. Jadi kita harus punya banyak sumber informasi. Jadi sekali lagi saya selalu tekankan ke mahasiswa, saya kuliah cuma 30 misalkan 3 SKS, 1 SKS saja kuliah dengan saya, sisanya kita diskusi. Karena ya tadi 35 menit biasanya otak manusia itu udah kemana gitu. Ya udah gak fokus biasanya. Makanya sisanya saya selalu diskusi. Nah itu ya, jadi sekali lagi dimulai dari mencari punya banyak sumber itu dimulai dari banyak membaca atau referensi lain berita. Ya berita akhirnya lantai macam-macam, kayak berita politik segala macam, terasa politik. Ingat, jadi seorang mahasiswa itu nggak boleh apatis, nggak suka boleh, tapi jangan benci, jangan apatis. Misalkan saya nggak suka politik Pak, tapi kita tahu tetap harus tahu politik. Saya nggak suka hukum Pak, kan setidaknya kita tahu hukum. Ya, jadi harus banyak sumber. Next, selanjutnya. Nah ini berorientasi ke masa depan. Karena apa? Tadi kata Pak Asisten Deputi bilang bahwa menjadi seorang interpreter itu, jadi seorang pengusaha yang sukses itu nggak bisa langsung simsalabim jadi. Ya harus berorientasi ke masa depan. Pandangan ke depan itu maksudnya kita punya visi. Kita punya visi, berarti dari visi kita turunkan. Contoh misalkan, saya 5 tahun ke depan saya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses di bidang di Sumedang. Berarti ketika sudah punya visi, kita harus punya misi. Apa saja nih yang harus dilakukan? Oh berarti kalau misalkan pengen jadi, misalkan saya pengen menjadi seorang pengusaha pakaian batik, berarti misinya yang harus dilakukan adalah belajar tentang pakaian, belajar tentang fashion segala macam. Itu yang harus ditempuh. Ya makanya saya selalu ajarkan ketika kita berbicara visi pasti ada misi. Itu nggak bisa dipisah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perseptif atau kesadaran yang tajam dan cepat mengerti. Nah ini bisa dibentuk, perseptif itu bisa dibentuk dengan cara kita banyak membaca. Tadi otomatis kalau kita banyak sumber berarti ya kita akan mempunyai kesadaran yang tajam. Kemudian cepat mengerti, cepat tangkap, telemot gitu, terlelet. Ya karena ya kalau misalkan kita nggak bersikap perseptif, tidak susah. Kita pasti akan keduluan sama yang lain. Next.
Nah, selanjutnya adalah penetapan tujuan. Di sini adalah memiliki tujuan yang jelas. Kemudian berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya kita harus punya tujuan yang jelas. Visi tadi berorientasi masa depan itu diturunkan kepada tujuan yang jelas. Kita mau ngapain? Kita misalkan mau bisnis pakaian atau mau bisnis kuliner. Tujuannya apa? Itu harus bisa kita memiliki tujuan. Ingat kan ada quotes yang menyatakan bahwa jika kita tidak melakukan perencanaan, maka kita sedang merencanakan untuk gagal. Walaupun kenyataannya banyak di kalangan mahasiswa, lalu misalkan tukur yuk, ayo direncanakan sok gagal kayaknya. Bukan itu maksudnya. Bukan sok ayo mending dadakan lah sok gagal. Nah, maksudnya kalau dalam dunia bisnis nggak berlaku itu. Itu mah hanya berlaku di kalangan kalian saja ya yang berencana untuk gagal. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pencarian informasi. Tadi sudah banyak sumber, baru cari informasi. Selalu mencari informasi demi sebuah kemajuan. Ya, artinya dari manapun informasi itu bisa didapat. Saya udah sering cerita ke mahasiswa, zaman sekarang mah kalian misalkan butuh informasi tentang A, tentang B, tentang C, itu tinggal klik handphone. Dulu waktu zaman saya, mungkin zaman Pak juga tahun 2000-an awal, itu untuk mencari sebuah informasi ya harus dari buku, harus stok dari buku. Kalau sekarang tinggal handphone, klik di mana aja, lagi tiduran di hotel, lagi di mana itu informasi bisa didapat dengan cepat. Kalau dulu saya cari bikin skripsi, kan udah sering cerita ya. Informasi itu sudah dapat. Jadi kalau nggak punya buku, kita harus cari internet kan. Nah, waktu itu tahun 2000-an awal itu internet masih sulit. Di Sumedang cuma ada hiji internet. Di mana? Di kantor pos. Terus kecepatan juga kumaha. Saya selalu cerita ke Rifki dan teman-teman tuh. Kalau kita ngeklik situs bisa kan klik. Itu kecepatannya juga kuya, pura-pura teh kalaparan deh, lama gitunya. Sekarang mah mau dimanapun dan kapanpun asal punya kuota tentunya. Klik informasi ini tentang artis kayak tentang naon gitu ya, semuanya muncul. Malah sok otomatis supaya klik ya di notif teh gitu kan. Aya Nikita Mirzani ini sudah gitu ya. Ya, dapat tahu saja mas selalu ada notif tadinya gitu. Ya. Padahal kita nggak klik apa-apa. Itu nggak apa-apa lah ya kita apapun pokoknya mau dunia artis kayak mau sepak bola, MU segala macam gitu kan. Pokoknya mah kita segala tahu lah. Kita jangan istilahnya jangan mulut ngomong tentang yang terbaru aja misalkan Sheila on Seven. Saya nggak suka Sheila on Seven, tapi tahu Desta jadi drummernya Sheila on Seven yang terbaru dari mana ya, dan ada yang informasi langsung gitu ya. Next. Kemudian perencanaan sistematik dan monitoring. Di sini adalah menetapkan perencanaan sebagai bagian dari yang penting dan juga melaksanakan evaluasi atau monitor terhadap perencanaan tersebut. Tadi balik lagi, perencanaan itu tentu diakhiri dengan ada evaluasi, monitoring dan evaluasi. Kita udah sampai mana nih? Kita udah bisa apa aja? Kita udah bisa menyasar pasar mana aja? Ya, market share kita sekarang udah berapa nih di Sumedang misalkan. Wah, udah waktunya lintas Sumedang nih. Nah, itu harus kita bisa mengevaluasi. Next. Persuasi dan penyusunan jaringan usaha. Nah, ini kita harus seorang entrepreneur itu dia harus bisa mencari relasi. Maksudnya relasi ya tadi turunan dari yang banyak bergaul tadi. Ya, banyak gaul pasti banyak relasi. Kemudian cari mitra kerja. Tuh dari pegadaian kan sebenarnya sih banyak sih kesempatan-kesempatan yang Pak Bita yang misalkan berdoa ke Gusti Allah, ya Allah gitu yang kir padahal udah aja. Karena kita tidak menyadari bahwa
ternyata Tuhan pun sudah ngasih kru di depan kita, hanya kita yang tidak cepat tanggap aja. Ya, jadi di sini mencari relasi maupun mitra kerja ini untuk membangun jaringan yang lebih luas dan lebih baik. Next. Nah, terima kasih. Udah, ya, jadi sekali lagi. Kurang hadinya. Atau bilang hanya itu kemana? Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya dimulai dari bahwa kita menjadi seorang entrepreneur itu dimulai dari rasa percaya diri dulu ya. Itu aja, saya titip pesan aja. Mulai dari rasa percaya diri dulu aja. Entong anu terakhir tadi, jangan lupa terakhir tadi. Tapi yang pertama dulu aja, yang percaya diri. Kita bisa, mampu. Kita lebih lebih baik kita selalu memikirkan atau mengolah kelebihan kita daripada kekurangan kita. Dah mikirkan kekurangan malah beres-beres. Seperti saya, misalkan kekurangan saya itu bisa ngitung dengan cepat dan kadang-kadang ya suka menuliskan angka, ya udah itu kekurangan saya. Kelebihannya apa? Oh, saya sanggup berkomunikasi dengan baik. Silakan diasah. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah kepercayaan diri bahwa kita bisa, kita harus optimis. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita beri plus ya. Terima kasih Pak Rian sudah memaparkan materinya. Kuncinya adalah bahwa apa yang kita dengarkan tadi, saya mohon para peserta baik yang ada di dunia maya maupun yang di ruangan ini untuk mempersiapkan beberapa pertanyaan nanti setelah tiga analis ini kita membicarakan apa yang kita bicarakan. Ketika bicara tentang kewirausahaan, kalau boleh saya menyimpulkan, connecting the dot-nya adalah pertama, bahwa yang harus kita bangun adalah mental berwirausaha yang baik itu mau seperti apa. Yang kedua, sudah jelas bahwa ada instruksi dari Nabi kita juga, Rasul kita juga, bahwa ikhlas itu menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Apa yang harus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi dengan Bapak yang sudah teruji dan sangat berpengalaman, siapa yang mau jadi kaya? Kurang kencang. Siapa yang mau kaya? Kalau tadi Bapak tadi mengajar kaya, kalau saya menanyakan, siapa kita? Jawabannya apa kira-kira? Siapa kita? Hah? Siapa kita? Ayo. Manusia, betul. Siapa kita? Mahasiswa, betul. Bagaimana kalau hari ini kita sepakati bahwa yang ada di ruangan ini adalah pemuda Indonesia, betul? Betul nggak? Betul. Bapak juga pemuda Indonesia ya? Ya. Pemuda. Jadi kalau kita pemuda Indonesia, kalau Bapak alumni pemuda Indonesia. Karena kita bisa rekuni kalau alumni ya. Kalau mantan nggak usah rekuni. Nggak usah balikan. Baik, jadi kita tumbuhkan semangat. Kalau pemuda harus semangat ya Pak ya. Jadi kalau saya bertanya siapa kita, jawabannya pemuda Indonesia. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Perhatikan, siapa kita? Pemuda Indonesia. Coba berdiri biar enggak terlalu kaku gitu. Ya, biar enggak pegel gitu kan. Dari tadi 3 kaki semuanya dari bagian kepala gitu kan. Ya, ayo teman-teman, siap? Yang baru masuk siap? Ya, oke ya. Semangat ya. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Mau apa kita? Kaya. Kalau oke, kaya, betul.
melangkah maju. Betul apa ya? Berarti kalau pemuda Indonesia melangkah maju, bakal kaya? Bakal kaya nggak? Kaya kalau kayak itu kayak pengalaman, belum kayak duit juga nggak apa-apa, ya. Baik, kalau saya tanya nanti kita mau apa kita? Jawabannya maju, maju, maju. Siap? Siap. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Mau apa kita? Maju, maju, maju. Tepuk tangan. Oke, teman-teman, terima kasih. Semangat ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan kita sama-sama banggakan Bapak Panis, Bapak Rian dan Bapak Haji Ayat, kemudian Bapak kebanggaan kita juga alumni pemuda Bapak Kartiwan. Selamat siang, salam hormat saya. Dan yang saya hormati, saya banggakan juga Kang Khairil Adha dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terima kasih, beliau adalah sahabat saya. Kami waktu itu bertemu di Kirap Banji Pemuda tahun 2018 sebelum pandemi. Jadi Kang Khairil Adha waktu itu keliling Indonesia, salah satunya adalah yang diselenggarakan salah satunya Kirap Banjinya yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, alhamdulillah pada hari ini kami bisa bertemu kembali dan berkumpul kembali. Dan yang saya sangat syukuri adalah teman-teman kebanggaan pemuda Sumedang, pemuda calon pengusaha sukses, amin. Calon Hairil Tanjung yang akan datang, amin. Siapa lagi? Calon Raffi Ahmad yang akan datang, karena Raffi Ahmad kan lama-lama jadi alumni pemuda juga. Nanti penggantinya kita yang ada di sini ya. Baik, siapapun tokoh kebanggaan kita yang harus kita saat ini, mari kita pahami dan mari kita tanamkan dalam hati bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah yang sangat sempurna. Jadi kalau ditanya, saya pengen jadi pengusaha tapi nggak punya modal, itu hari ini harus dipatahkan. Kenapa? Karena modal yang paling utama dan paling istimewa sudah ada dalam diri kita. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu adalah modal yang tidak bisa diuangkan. Betul tidak? Uang bukan segalanya. Meskipun sekarang segala-galanya butuh uang. Tetapi kita harus syukuri yang ada di sini telah diberikan modal. Semuanya sama. Modal dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang punya jari ada 5, ada 10, ada 20. Semuanya yang lengkap di sini? Lengkap? Lengkap? Yang ada di sini sehat lahir dan batin? Sehat jasmani dan rohani? Dan itu adalah modal yang tidak bisa diuangkan. Dan kita semuanya punya karena Allah Maha Adil memberikan kita modal dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bahkan yang mungkin ada sedikit kekurangan pun itu tetap Allah memberikan keistimewaan yang lain. Artinya modal itu sudah ada dalam diri kita. Jadi sekarang kalau ditanya mau jadi pengusaha punya modal tidak? Punya. Kurang kencang. Punya modal tidak? Punya. Apa modal kita? Diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri. Teman-teman yang saya cintai, saya banggakan. Ini saya ada slide. Perkenalan dulu tidak? Perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta maka tak menikah ya. Ada yang jomblo banyak? Banyak. Tidak usah memikirkan kesendirian. Kalau jadi pribadi yang mandiri, tidak ada yang kasih bunga, beli sendiri.
Kabupaten Sumedang memiliki visi, salah satunya adalah menjadi kabupaten kreatif. Sehingga memang ekonomi kreatif ini sedang sangat-sangat didukung agar bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yang lebih maju di Kabupaten Sumedang. Jadi teman-teman, kita harus berbangga karena memiliki bupati, pimpinan daerah yang sangat mendukung kepada pemuda, terutama pemuda kreatif. Ekonominya harus kreatif, pemudanya harus kreatif. Sehingga teman-teman sudah pernah melihat kemarin ada gedung kita. Gedung apa? Gedung Kreatif Center. Namanya? Coba namanya apa? Namanya Sumedang Kreatif Center. SCC. Tata gedung urang, mudah bias alumni pemuda oke biasa kan itu yang penting ada kreativitas ekonominya nanti maju. Nah, perkenalkan saya Haja Eka Anugrah. Saya namanya Eka Anugrah, asli Sumedang. Pituin orang Sunda. Di sini ada orang Sunda semua atau ada yang lain? Ada yang luar Sunda? Ada. Alhamdulillah sekarang Sumedang banyak dikunjungi orang luar Sumedang. Tepuk tangan. Ada yang dari luar Sumedang? Alhamdulillah kakak cuma berdiri. Cuma berdiri sayang. Cuma berdiri. Ini dari mana teman? Dari Majalengka. Dari Majalengka. Alhamdulillah tetangga Majalengka kita udah datang ke sini. Sekolah di sini. Tepuk tangan dulu dong. Semoga nanti the next ya Universitas 11 April akan menjadi destinasi universitas teman-teman mahasiswa yang dari luar Sumedang mau ke Sumedang. Kenapa? Karena orang Sumedang ramah-ramah baik-baik, betul? Kalau yang tadi kata yang cantik orang Sumedang karena rasa calon pengusaha muda laras. Calon Raffi Ahmad. Teteh, kumaha kita agak jadi semangat pengen jadi Raffi Ahmad. Mau jadi pengusaha sukses? Mau. Nanti banyak gadis-gadis luar Sumedang datang ke sini karena pengen nikah sama pengusaha muda dari Sumedang. Tepuk tangan dulu atuh. Mahasiswa-mahasiswa Sumedang harus jadi kaya raya tetapi juga soleh. Soleh iya. Jadi kayaknya kaya lahir batin ya. Selain juga dia memang sejahtera secara lahir, juga sejahtera secara batin. Jadi kaya ilmu, kaya dengan uang, tapi juga dengan kekayaan hati yang soleh. Makanya sekarang simpati teh cenah ada agamisnya ya kan? Jadi harus seimbang antara dunia dengan akhirat kita, karena kita berpacunya kepada tadi kata Bapak yang dari Haji ya. Jadi harus seimbang. Rasulullah saja seorang saudagar. Artinya kalau kita menjadi pengusaha itu adalah sunatullah ya. Saya pernah diamanatkan menjadi Ketua Umum HIMPI Kabupaten Sumedang periode 2018-2021. Jadi kalau sekarang saya agak naik Pak jadi alumni. Jadi sekarang menjadi Ketua Dewan Pembina HIMPI Kabupaten Sumedang dan alhamdulillah pada pelantikan kemarin saya dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jawa Barat. Ya, teman-teman, ini yang ingin saya sampaikan bahwa menuju kabupaten yang kreatif ada beberapa syarat. Nah, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kabupaten ini bisa merangsang. Tahu merangsang? Oke, sensor. Merangsang pertumbuhan ekonomi di kabupatennya melalui pengembangan ekonomi kreatif. Nah, kita lihat langsung ke slide selanjutnya. Ya. Kalau secara teori ini ya, kalau teman-teman pasti sepertinya kalau secara teori udah sangat pintar, udah sangat menguasai. Nah, namun ini kabupaten kreatif menurut United Nations Conference of Trade and Development itu adalah konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan pada aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi.
Jadi aset potensinya itu ada pada manusianya, bukan pada fisik bangunannya. Kalau misalnya sudah ada bangunannya sudah oke, itu salah satu syarat. Tetapi sebetulnya titik tumpunya adalah pada kita, pada manusianya. Yang tadi modal yang diberikan oleh Allah dari ujung kaki sampai ujung kepala, ini yang harus dikembangkan. Nah, selanjutnya ini ya, lebih mengedepankan pada kreativitas, ide dan pengetahuan manusia. Teman-teman, ada yang bisa mencuri uang kita di bank? Ada yang bisa mencuri perhiasan kita? Ada yang bisa mencuri hati? Ada yang bisa mencuri hati? Kira-kira ada nggak yang bisa mencuri ide kita? Ada nggak yang bisa mencuri ide kita? Ada nggak? Tidak ada yang bisa mencuri ide kita apabila kita sudah mengeluarkannya, mengungkapkannya. Artinya ide ini adalah hak paten diri kita sendiri sebelum kita mengeluarkannya. Nah, kreativitas itu adanya di pemuda. Kenapa? Karena usia Bada Asar, tahu Bada Asar? Tahu? Bada Asar tahu nggak? 16-30 ya. Nah, usia pemuda ini, usia Bada Asar ini 16-30, ini adalah usia-usia yang paling kaya dengan ide Bada Asar. Teman-teman usianya ada di situ nggak? Ada. Kalau yang sudah di luar itu, di atas itu berarti udah alumni pemuda. Ya. Nah, kreativitas ini, ide-ide ini ada di teman-teman sekarang. Jadi harus optimis. Tidak ada yang bisa mencuri ide itu, tidak ada yang bisa mencuri modal itu. Itu adalah kekayaan hak paten yang kita miliki, dan itu adalah modal utama untuk menjadi orang kaya yang seperti kalian teman-teman impikan. Tuh, ya. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan manusia ide kreatif. Selanjutnya, ada slide yang 5. Nah, ini teman-teman ada di mana? Ada 5 ya. Ada 5 faktor yang kita butuhkan untuk menjadi kabupaten kreatif. Yang pertama, faktor pengusaha jelas, indeks pengusahanya harus bagus, jumlah pengusahanya juga harus banyak. Yang kedua, akses permodalan. Di sini tadi ada pegadaian ya. Nah, umpamanya itu ayam biasa digadaikan, nah orang tuanya digadaikan anak mah itu ya satu gitu kira-kira. Nah itu teman-teman, ketika teman-teman punya ide, ketika teman-teman punya expertise atau keahlian, itu untuk mencari permodalan sangat mudah. Teman-teman bikin proposal, mau bikin apa, bla 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 bla, pastikan kabar para Katiwa, Pak saya punya ide ini, gini. Pak Katiwa kan jejaringnya banyak, ya kan? Nah bisa dia salurkan, apakah melalui permodalannya ke pegadaian, kalau tidak ada di pegadaian di pemerintahan, atau mungkin bahkan di sivitas akademik juga banyak ya jejaring pengusaha yang bisa dikerjasamakan. Jadi teman-teman, dengan ide yang ada di dalam diri kita untuk mencari permodalan itu mudah. Nah, kemudian yang ketiga, akses pengembangan bisnis. Kunci sukses hanya 2 teman-teman, tidak terlalu banyak. Yang pertama, teman-teman tadi punya ide, punya keahlian. Yang kedua, teman-teman punya jejaring alumni mahasiswa, jejaring dengan dosen, jejaring dengan teman kerja, dengan teman lain, teman gimana. Intinya, ketika teman-teman punya keahlian dan punya jejaring, ini akses menuju sukses akan lebih cepat. Berbeda dengan punya jejaring, gaul sih di mana-mana, tapi dia tidak punya keahlian, apa yang bisa kita tawarkan? Jadi, yang pertama, teman-teman idenya, gagasannya, kreativitasnya harus sering diasah. Melalui apa? Salah satunya dengan pendidikan, dengan pengalaman, dengan juga jenjang seperti sekarang seminar, talabul ilmi, silaturahmi, itu semuanya bisa menjadi mengasah keahlian teman-teman. Dilanjutkan dengan jejaring, masuk ke organisasi, misalnya salah satunya HIPMI gitu ya. Karena masuklah ke komunitas yang memang searah dengan passion kita. Kalau hobinya dengan olahraga, masuk dengan komunitas olahraga, sehingga itu akan menambah akselerasi
pengembangan ide gagasan teman-teman untuk mewujudkan mimpi yang ada di dalam ide tersebut. Jadi teman-teman sudah ada di sini, kreativitas, ide pengetahuan sudah ada di situ ya. Kalau jadi pengusaha, tinggal naik sedikit. Nah, dikolaborasikan antara pemerintahannya dengan akses pengembangan dirinya, kemudian nanti akses permodalannya juga akan ada, jadilah kita pengusaha. Ini sedikit ya. Nah, ini sedikit materi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman lagi sebenarnya ada esensi yang lebih utama. Ada di sini yang sudah menjadi pengusaha. Mana coba aja yang sudah punya usaha. Ada? Oke. Teteh, siapa namanya? Dwi. Teh Dwi usahanya apa? Kebetulan saya punya trip. Punya? Usaha trip. Trip? Trip agent, trip. Jadi trip itu kayak kita usaha-usaha fashion, bisnis fashion, cuman mengenalkan kayak dari ekspor, impor, terus barang-barang yang memang harganya kita bisa jauh lebih murah dibanding pasaran. Oh iya, tepuk tangan. Ternyata ya Allah. Berapa Mas? Wah, dari tadi udah tepuk tangan. Tepuk tangan dulu Teh. Teh Dwi udah punya usaha di bidang fashion ya? Fashion. Udah berapa lama? Kalau berjalan sudah mau 2 tahun. 2 tahun. Wah, ini udah bisa ikutan ajang kewirausahaan mandiri itu hadiahnya 100 juta Teh. Ya, nanti di rapikan berarti udah ada pembukuan keuangan kayak gitu. Udah ada untuk akun marketing digitalnya udah ada dan itu sudah ada juga. Udah punya karyawan? Kebetulan kalau saat ini sih masih usaha sendiri, jadi belum ada karyawan. Belum ada karyawan. Saya sekarang tingkat berapa? Baru tingkat 1. Masya Allah, tepuk tangan Bibit unggul nih Pak. Ini Pak Kemenpora Pak. Ini harus ada nih dari Sumedang perwakilan yang akan menjadi juara tingkat nasional harusnya ya. Iya. Siapa? Ada lagi satu lagi? Iya. Boleh Teteh, terima kasih Teh Dwi. Iya. Iya Teteh Gelis, Teh Gelis sama Nabila. Hera Nulimani. Siapa Teh? Hera Nulimani. Teh Helmi. Hera. Hera, maaf ya. Kalau alumni agak-agak ini. Teh Hera usahanya apa sayang? Kebetulan sama seperti lainnya. Iya. Shop juga. Fashion. Iya. Iya. Di bidang thrift shop. Itu online juga? Online juga. Online juga. Sudah berapa lama ini usaha ini? Sudah hampir 3 tahun. 3 tahun tepuk tangan Teh. Allah. Kecil ini ya, kecil sudah sampai. Iya, Teteh tingkat berapa sayang? Tingkat 3. Tingkat 3, alhamdulillah, tepuk tangan. Udah punya karyawan? Enggak sih. Belum. Partner ada. Partner. Kenapa? Partner ada. Oh, partner ya. Jadi berpartner kalau karyawan belum ya. Karena memang kalau sekarang digital kan tinggal sampai tiduran juga bisa ya. Oke. Boleh saya tanya sedikit ya. Omsetnya sekarang sudah berapa? Per bulan. Iya. Hampir 6 juta tuh omset atau laba? Laba. Laba ya Allah. Bapak, kalau tadi kata dari Bapak panelis, Bapak Haji ya kan kalau jadi PNS, puter ya kan dari 10 pintu gitu, 9 untuk pengusaha, 1 untuk yang lain-lainnya dibagi. Tapi kalau PNS mereka pengusaha itu jadi 10 memang. Nah, tapi jangan khawatir, kita juga punya profesi lain. Mahasiswa sekaligus pengusaha, ibu rumah tangga sekaligus pengusaha. Jadi kita tetap punya 10 pintu rezeki ya. Ini tadi sudah terbukti. Teteh mahasiswa tingkat 3 ya telah punya penghasilan 6 juta per bulan. Dan itu kalau disimilarkan dengan pengangkatan PNS, teman saya kemarin ada yang sudah diangkat menjadi PNS, itu golongan
golongan 3A gajinya setengah dari TPP. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ketika memang daftar ke menjadi pegawai dimanapun. Itu sekarang sudah harus beralih paradigma berbedanya. Jangan mencari pekerjaan, tetapi harus menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk diri sendiri. Harus mandiri. Persyaratan Fakultas Ekonomi Universitas 11 April dan semua yang hadir di Zoom akan menjadi pengusaha sukses di masa depan. Amin. Dan dimulai dari sekarang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya melestarikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah. Amin. Terima kasih kita semua. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sharing atau ada apa yang bisa saya bantu, kita bagi bersama. Kita niatkan ini sebagai tolong ilmi dan silaturahmi. Semoga membawa pintu dan membuka pintu rezeki. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya lagi atau sekali lagi apa ya? Kalau HIPMI itu ada slogan pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Boleh berdiri sebentar? Jadi kalau saya teriak HIPMI, teman-teman menjawab pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Hafal? Oke. Karena nanti ada HIPMI PT, nanti kita kerjasama HIPMI PT ya. HIPMI perguruan tinggi itu sendiri. HIPMI pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Sekali lagi ya. HIPMI pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Mau apa kita? Maju, maju, maju. Terima kasih. Terima kasih Bu Haji, membuat kita bersemangat di siang hari ini ya sampai jam 11.15. Dan teman-teman semua, halo. Jangan lihat ke belakang, karena di belakang itu ada sesuatu yang bikin penasaran. Baik teman-teman semua, kita sama-sama berikan terus buat ketiga panelis. Saya minta ke beberapa panelis untuk membuat satu pertanyaan dari tiap panelis nanti. Setelah ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ini itu sudah ada. Nanti yang memutuskan menjawab panelis. Baik teman-teman semua sudah dilalui. Beberapa panelis sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan materi dan topiknya yang disampaikan dari mulai Pak Rian, Pak Jaya, kemudian dari BK yang menyampaikan itu. Barangkali ada beberapa hal unek-unek yang ingin disampaikan. Kami mohon angkat tangan. Ya, 1, 2, 1 lagi. Saya minta 1 lagi. 3 penanya cukup kayaknya. Nggak ada, cukup 2 orang. Minta bantuan. Ya. Yang pertama, silakan Kak. Maka. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya seorang ekset mungkin ya. Saya sudah beberapa kali melakukan usaha yang usaha kecil-kecilan dapat di jalan 5 biasa. Nah, saya pakai ekset tersebut. Pertama, kenapa pedagang kaki 5 dan pedagang yang mungkin pengusaha besar ya seperti yang mungkin minimarket mungkin kadang mereka bersaing secara sehat. Contoh, saya pernah berdagang es dan di depan saya ya, beda berapa meter Pak, sama jualan es juga Pak, walaupun es bisa biru, saya es padahal mereka es hijau. Tapi mengapa mereka marah pada saya? Karena sama-sama jualan es. Tetapi Indomaret dan Alfamart, maaf ya saya menyebutkan namanya, mereka sering berhadapan tapi mereka tidak sering marah. Kenapa nggak saya pedagang yang kecil mungkin kenapa lebih begitu? Apakah
kulit lapaknya direbut atau langganannya direbutkan? Karena kita bersaing secara sehat, walaupun temanya sama tapi judulnya berbeda. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Giri Erlangga Tausaja. Pertanyaannya, bagaimana sih kita ingin berkewirausahaan, mengajak masyarakat atau kerjasama untuk mewadahi produk kreatif dan inovatif kewirausahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, serta kita untuk kita sendiri itu butuh kewirausahaan biar tidak menghambat bagi ingin berwirausahaannya, gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi, boleh? Satu lagi ya, nyatanya tidak telat. Siapa cepat, siapa dapat. Assalamualaikum. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahman. Mungkin ini hanya aku dengan pertanyaannya Rika ini beberapa gitu ya. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana caranya menciptakan suatu citra baik atau goodwill pada suatu usaha rintisan atau startup? Karena seperti yang kita ketahui bahwa tersebut merupakan bagian yang sangat esensial sifatnya untuk kelangsungan suatu usaha yang kita. Terima kasih. Bu, buat panelis bonus satu lagi ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Tiga dari Universitas Universitas. Dan di sini bertanya mengenai apabila kita sudah mempunyai jiwa yang kreatif, mandiri, serta inovatif, akan tetapi tidak dengan keberanian untuk mewujudkannya. Karena terkadang kita sebagai pengusaha muda yang ingin memulai usaha hanya memiliki berpikir positif tetapi tidak dalam bertindak positif. Maksudnya kita tidak mempunyai keberanian untuk mewujudkannya ke hal yang nyata, takut mengalami kesabaran ataupun tidak diterimanya oleh masyarakat secara luas. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa melawan ketakutan itu dan menumbuhkan keberanian percaya diri serta yang paling penting itu penjaganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus buat kita semua. Sebelum sampai ke panelis, barangkali ada di host itu yang bertanya melalui media bisa dikirim aja dan nanti disampaikan. Baik teman-teman sekalian, sebagai prolog ya, kalau berbicara tentang ide kreatif, ada sebuah tempat yang sangat bagus ketika bicara memunculkan ide dan mengevaluasi diri. Biasa saat sinergi di pagi hari, rasakanlah di situ. Silakan, ada baca. Sebelum ke sana ada beberapa pertanyaan tadi. Saya Hafiz Rambo dari kelas manajemen 12 dan kenapa lingkungan kerja penting dalam hambatan? Kenapa lingkungan kerja penting dalam hambatan? Kenapa lingkungan kerja penting dalam hambatan? Lingkungan kerja. Terima kasih. Baik, kita mohon selanjutnya mangga ke para panelis untuk mendiskusikan ini dan kemudian
Persilakan. Maka mau dari Pak Haji ada yang dulu nggak? Ini tadi yang terakhir aja dulu ya, yang keempat itu tadi. Saya udah punya ide kreativitas dan tidak mau ya. Ini ada keterangan bahwa kita kalau ingin jadi orang soleh yang bergaul dengan orang soleh ya. Jangan bergaul yang dengan yang apa namanya orang yang suka mabok-mabok dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin tadi supaya kita mau menjadi pengusaha, bergaulah sama pengusaha atau sering diskusi dengan yang sudah usaha ya. Ini pengalaman Bapak sendiri ya. Ini teman Bapak mungkin mengenal yang namanya sinar matahari ya. Yang di Sumedang itu teman kebetulan teman Bapak waktu SMA, waktu kuliah bareng ya. Dia sudah kerja jadi manajer Kia ya. Itu di Cinunuk waktu itu. Bapak udah usaha. Dia sering terus diskusi ya. Dan akhirnya dia tertarik untuk menjadi seorang wirausahawan. Dan akhirnya kita lihat sendiri ya, hasilnya lebih baik malah dari saya. Ya karena itu ya, jadi nanti kalau mahasiswa, kalau misalnya saya punya ide kreatif tapi saya tidak berani untuk berwirausaha, bergaulah ya dengan lingkungan yang memang berwirausaha ya. Nah itu bisa berdampak bahwa kita akan berani karena sering berdiskusi, sering kita akan tahu ya kendala dan sebagainya ya. Nah ini pahit manisnya usaha ya akan bercerita di situ ya. Jadi itu jawaban dari tadi. Kalau kita punya ide, punya kreatif tapi kita tidak berani untuk berusaha, bergaulah dengan yang sudah berusaha. Itu mungkin jawaban yang tepat ya. Ya, saya mengenai Robbie Sopri, OSD Ambil yang datang di desa teman-teman, harus kita yakini bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Kita bukan bergerak tetapi digerakkan. Yakin? Kita bukan bergerak tapi digerakkan. Saya mau jawab yang tadi pertanyaan AA yang datang sebelah sini. Tadi siapa namanya? Rifki. Oke, Rifki. Usahanya jualan es tadi ya? Udah pernah jualan es atau masih? Saya masih, Bu. Hah? Bekerja di? Alhamdulillah. Itu adalah ide kreatif bagaimana Rifki itu memikirkan dari mana ya saya bisa menambah uang saku, bagaimana ya saya bisa menabung, sehingga mencari kreatif tuh, mencari usaha butuh waktu, kerja butuh waktu, mana yang lebih menghasilkan, ya kan? Sehingga saat ini selain berprofesi sebagai mahasiswa, Kang Rifki ini berkreativitas untuk juga bekerja. Yang penting menghasilkan. Ujung-ujungnya usaha itu kan menghasilkan, betul ya? Nah, berhubungan yang tadi ya, menghubungkan pertanyaan yang tadi, kenapa sih kalau itu Kang es terus saya jualan es lagi sok pala saya? Itu ya pertanyaannya gitu. Kurang lebih. Kalau orang yang sudah besar, pedagang besar seperti yang tadi, ini market A dengan ini market I misalkan berhadapan, tapi itu pala saya, ya kan? Nah, ini juga harus kita harus kita hadapi dengan lapang hati, ya. Karena biasanya ilmu itu ilmu itu sebanding dengan sikap, gitu. Pengusaha yang memiliki minimarket A dan minimarket I, tentu secara keilmuan dan secara expertise mereka mungkin pasti lebih berpengalaman, pasti ilmunya lebih besar, betul? Nah, tetapi ini pun tidak lantas menjadi alasan kita merendahkan pedagang yang kecil. Nah, ini tugas Rifki. Tugas Rifki
biasa mah, Hadir, gimana cara bikin es yang inovatif, yang kreatif? Kalau dulu kan esnya beda Bu, yang ini esnya begini, yang ini esnya begini. Nah itu kan salah satu peluang kreativitas. Nah, es seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang diminati banyak orang? Itu di idenya Kang Rifki dibikin tuh. Oh, kenapa es krim ini lebih mahal daripada es yang biasa? Padahal gitu-gitu kene, tampilannya dia rasanya biasa. Nah, itu kreativitas yang harus diciptakan. Kenapa es yang sangat mahal tuh yang ada kan sekarang yang harganya sampai 100.000 satu cup itu bisa banyak diminati meskipun harganya mahal. Artinya itu adalah kreativitas si penciptanya, meningkatkan value tapi tetap diminati banyak orang. Bikin es yang sangat diminati banyak orang. KFC adonannya itu beberapa kali gagal kan, kisahnya kan, beberapa kali gagal. Kang Rifki jangan putus asa kalau es Kang Rifki saat ini masih di tahap ini, mungkin nanti bisa menciptakan bikin lagi, ide lagi, apa yang bisa mengalahkan es krim yang sekarang ada, es krim Korea gitu kan. Nah, saya nanti bikin es krim yang bisa tidak meleleh walaupun kepanasan. Atau es krim yang bisa tahan lama lebih banyak, atau yang kreativitasnya yang bentuknya bisa diciptakan bagaimana gitu kan, yang memang banyak diminati. Nah sehingga itu tadi kenapa mindset teman-teman yang ada di sekitar kita belum bisa seperti pengusaha-pengusaha besar yang menyimak tadi. Itu adalah tugas Kang Rifki. Berikan mereka pemahaman bahwa kolaborasi itu akan bisa menciptakan peluang yang lebih banyak untuk mendapatkan masukan dibandingkan dengan persaingan. Ya betul? Ya. Jadi contoh-contoh nanti malah sampai ikut bentuknya daripada usahanya. Nah, tugas Kang Rifki siap kan? Siap ya? Rezeki bagus saya mengatur. Rezeki kita sudah tertata dan tidak akan tertukar Pak. Gitu Bu, gitu. Tenang. Ibu mau jual saya. Ketika jualan saya habis, Ibu belum habis. Ternyata pelanggan banyak yang menanyakan, ayah itu esnya Kang Rifki. Oh, ternyata Kang Rifki habis. Ternyata Kang Rifki aja saya. Oh ayo Pak, itu kecilin. Gitu. Jadi berikan mereka pemahaman bahwa rezeki kita sudah tertukar Pak, kita akan tertukar. Dan kolaborasi akan menghasilkan lebih banyak peluang, lebih banyak pelanggan daripada kita sudah menentukan. Paham? Siap? Iya. Terima kasih. Terus yang tadi satunya lagi ya, sedikit. Tadi kan pertanyaannya kalau tidak salah tuh tentang itu bagaimana cara agar kita sebagai startup memberikan citra yang baik. Nah tadi kalau yang tadi itu ya, citra yang baik itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah teman-teman, modal yang utama dan mata uang yang berlaku di seluruh dunia itu ada yang tahu? Dolar ya? Dolar? Betul? Itu mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Tetapi ada satu lagi mata uang yang berlaku di seluruh dunia dan akhirat. Mau tahu? Mau tahu? Jujur. Jadilah pengusaha yang jujur. Itu adalah brand image pertama yang harus kita tanamkan. Kenapa orang lain bisa percaya dengan produk kita? Karena brand image kitanya sudah punya mata uang yang berlaku di seluruh dunia dan akhirat. Bahkan seorang mafia pun, seorang mafia yang dianggap galak, dianggap kejam, itu sangat butuh dengan orang yang jujur. Betul nggak? Mafia butuh orang yang jujur. Artinya brand image pertama yang harus kita lakukan, bagaimana agar produk kita mempunyai citra yang baik, adalah yang pertama harus dilakukan, jadilah pengusaha yang jujur. Jadi upami misalkan di jalan, jujur aja. Kalau ada kekurangan disampaikan dengan harga sekian. Kekurangan produk ini, kelebihannya ini dengan harga sekian. Contoh, ini harganya 100.000, tetapi punya kelebihannya ini. Yang ini 50.000 hanya saja begini. Gitu. Nah,
pelatihan BPOM misalnya harus ada izin halal dan lain sebagainya. Kalau fashion dicek juga, gitu kan, kerapihannya, kualitasnya, sehingga ketika kita meluncurkan produk tersebut, kita akan menjadi pengusaha yang jujur karena kita menguasai produk kita. Jadi promosinya adalah promosi jujur. Ya, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kurang. Oh iya, saya perkenalkan dulu. Saya usaha saya, kalau Bapak tadi banyak ya usahanya. Kalau saya rumah hanya satu bidang, saya di bidang kesehatan. Saya memiliki apotek dan juga profesi saya sebenarnya bidan, teman-teman. Bidan, orang bidan. Iya, wanita panggilan. Jadi kalau terang-terang mules, mules. Jadi saya kalau lagi tidur mau nggak mau harus bangun, nggak bisa. Tunggu dulu ya, nanti saya masih ngantuk, nggak bisa langsung merejatnya. Profesi saya bidan. Saya mahasiswa YPIB Majalengka, D3 kebidanan saya. Jadi tidak jauh kuliahnya. Kemudian melanjutkan di Universitas Ahmad Yani, Cimahi. Unjani ya, kemudian S2-nya di Universitas Islam Bandung, Hukum Kesehatan. Nah, mungkin saya sedikit cerita. Dulu waktu saya menjadi mahasiswa kebidanan, orang tua saya dua-duanya PNS. Tetapi saya punya nenek dan kakek saudara sekaligus petani. Jadi keseharian saya ketika orang tua saya sekolah, pulangnya saya sering diasuh oleh nenek sama kakek dan kakek. Dari jam 2 malam mereka bangun, ngepek barang, jualan baju. Subuh itu sudah dipajang. Nah, sampai jam 10 siang mereka jualan di pasar, kemudian dirapikan lagi karena waktu itu belum punya toko yang permanen. Siangnya setelah zuhur mereka pergi ke kebun atau kadang-kadang ke sawah. Jadi bagaimana kerja keras mereka saya sangat melihat dan menyimaknya. Dan itu mungkin ada jiwa entrepreneurnya dari situ. Nah, orang tua saya dua-duanya PNS tetapi pulang kerja. Mama saya itu keliling punya pedagang gendong baju. Kalau dulu kan belum ada digital, jadi nggak bisa konten kalau jualan ya. Jadi harus keliling. Jadi punya pedagang gendong keliling. Ada beberapa. Kemudian ayah saya itu jual beli mobil. Jadi mobilnya saya sering ganti-ganti karena sering jual beli mobil gitu. Jadi jual beli mobil bekas. Beli, asik mobil sekarang saya ini gitu, ganti-ganti padahal jual beli. Nah, artinya jadilah teman-teman ini profesi yang punya topi. Jadi meskipun mahasiswa sekaligus pengusaha, sekaligus itu kan bekerja di notaris, sekaligus karyawan, sekaligus anak solehah gitu kan. Nah, jadilah topi. Meskipun saat ini saya juga bekerja di puskesmas sebagai profesi bidan, hanya saja sekarang saya sudah resign karena memang memiliki waktu. Kalau udah punya anak, beda lagi. Kalau punya anak saya 3. Sekarang yang paling kecil usianya 2 tahun, yang paling besar 12 tahun. Yang tengah-tengah 8 tahun kelas 2 SD. Nah, waktu saya masih jadi mahasiswa, itu saya juga ikut juara. Jadi saya kalau waktu dulu masih menjadi atlet bulu tangkis, saya juara 3 Jawa Barat perwakilan Kabupaten Sumedang bulu tangkis tunggal putri Pak. Jadi itu yang saya pakai. Jadi kalau ada turnamen saya ikuti, hadiahnya saya pakai modal buat beli dagangan apa? Raket, sepatu, kaos kaki, baju. Teman-teman yang melihat saya pakai raket, itu raketnya apa? Oh ini raketnya, gitu kan? Jual, bajunya apa? Sepatunya apa? Jual. Ketika saya jadi mahasiswa, saya alhamdulillah mendapat beasiswa kan, Pak, karena mendapatkan IPK tertinggi, juara pertama. Jadi selama 3 tahun sedikit maaf bukan bermaksud ya, tapi semoga ini menjadi inspirasi yang baik untuk teman-teman. Dimanapun kita berada, sekolahnya di mana itu tidak penting casingnya universitas negeri atau swasta. Yang kita butuhkan itu adalah ilmunya. Jadi jangan berkecil hati ketika tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, tetapi kita harus menjunjung tinggi ilmunya. Nah, waktu saya menjadi mahasiswa itu saya juara pertama mendapatkan beasiswa, sehingga uang
Jadi orang tua saya kalau ngasih uang bekal mingguan, karena PNS juga yang tadi agak terbatas juga ya Pak ya bekalnya. Uang saya dikasih 1 minggu untuk uang kuliah, untuk uang bekal, saya kos, uang bekal harian gitu. Ketika saya pulang, saya tidak minta uang bekal ke bawah, ke orang tua saya, tapi saya bawa uang. Ma, ini tabungan saya simpan di mama ya. Jika suatu hari saya butuh, saya akan tanyakan atau akan saya minta. Jadi kenapa dari mana? Itu dari yang tadi. Ketika ada kegiatan, saya ikuti kegiatan. Saya pernah menjadi penyiar radio juga waktu jadi mahasiswa teman-teman. Jadi uang yang dari profesi apapun tadi, kerja di notaris, kerja di mana, itu kan sebenarnya yang kita butuhkan adalah pendapatannya, penghasilan uangnya. Nah, saat saya menjadi mahasiswa keluar dari tiga kebidanan, saya punya tabungan 250 juta. Jadi kalau kata orang kebidanan itu olok antos nih, kalau saya alhamdulillah punya tabungan 250 juta. Dari mana? Kalau ada bidan yang butuh pertolongan, misalnya, ada pasien, oh iya bu, ya lumayan kan 100.000, 200.000, semua saya kumpulkan. Kemudian ada kegiatan contoh, misalnya waktu itu saya pernah mengadakan kegiatan kemahasiswaan, saya terpilih menjadi ketua BEM di tempat saya kuliah. Saya adakan kegiatan turnamen bola voli se-Kabupaten Majalengka. Ada sponsor dong. Nah, sponsor ini di jaring ini akan menjadi peluang kita juga nanti setelah kuliah, kuliah. Jadi teman-teman harus semangat, ibu mahasiswa harus punya toppingnya. Mahasiswa plus pengusaha, mahasiswa plus karyawan, mahasiswa plus anak yang solehan. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya bagi dan saya jawab untuk teman-teman semua bermanfaat. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya. Jadi saya, kalau masih ada pertanyaan, maaf masih ada satu dari